tunanganku direbut sahabatku. Tapi lihat 6 tahun lagi, mereka akan memohon di kakiku. Tunangan yang ia cintai selama bertahun-tahun dan sahabat yang selalu ia anggap saudara, ternyata diam-diam bermain di belakangnya. Pada hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, ia justru memergoki keduanya berpelukan mesra di balik pintu ruang rias. Dalam hitungan menit, pertunangan dibatalkan, harga dirinya diinjak, dan semua tamu menertawakannya. Mereka meninggalkannya dalam keadaan hancur tanpa rasa bersalah. Namun 6 tahun kemudian, saat ia datang sebagai wanita sukses yang dielu-elukan semua orang, dua pengkhianat itu justru berlutut memohon bantuan sambil menangis penuh penyesalan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat terbaik untuk menikmati kisah-kisah penuh drama, perjuangan hidup, cinta yang diuji, dan balasan karma yang tak terduga. Hari ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita yang dijamin bikin emosi, sedih, sekaligus puas di akhir. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami semakin semangat menghadirkan cerita menarik lainnya setiap hari. Nadia adalah gadis sederhana yang dikenal lembut, rajin, dan selalu menghargai orang lain. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang tidak berlebihan, namun penuh kasih sayang. Ayahnya seorang pegawai biasa, sedangkan ibunya membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Meski hidup pas-pasan, Nadia tumbuh menjadi perempuan yang percaya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati. 6 tahun lamanya Nadia menjalin hubungan dengan Raka. Mereka bertemu saat kuliah dan sejak awal Raka selalu terlihat seperti pria sempurna. Ia tampan, pandai berbicara, perhatian, dan pandai mengambil hati keluarga Nadia. Setiap kali datang ke rumah, Raka selalu membantu ayah Nadia memperbaiki sesuatu atau membawakan buah untuk ibunya. Tak heran jika keluarga Nadia menganggap Raka adalah calon menantu idaman. Di sisi lain, Nadia juga memiliki sahabat sejak kecil bernama Sinta. Mereka tumbuh bersama, bersekolah bersama, bahkan sering dianggap saudara kandung karena begitu dekatnya hubungan mereka. Saat Nadia mulai berpacaran dengan Raka, Sinta adalah orang pertama yang mengetahui semuanya. Ia sering memberi saran, mendengarkan curhatan Nadia, bahkan membantu menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Raka. Karena itu, Nadia sama sekali tak pernah curiga. Dalam pikirannya, dua orang itu adalah orang yang paling bisa ia percaya di dunia ini. Waktu terus berjalan, hingga hubungan Nadia dan Raka memasuki tahun ke-6. Setelah sekian lama menunggu, Raka akhirnya melamar Nadia secara resmi. Keluarga kedua belah pihak sepakat mengadakan acara pertunangan sederhana namun elegan di sebuah gedung besar di pusat kota. Nadia merasa hidupnya lengkap. Ia membayangkan masa depan indah bersama pria yang dicintainya, ditemani sahabat yang selalu mendukung. Hari pertunangan pun tiba. Sejak pagi, gedung sudah ramai oleh tamu undangan. Bunga putih dan merah muda menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu gantung berkilau indah. Musik lembut mengalun, menambah suasana bahagia. Nadia mengenakan gaun putih sederhana dengan sentuhan renda di bagian lengan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis, namun senyumnya membuat semua orang memuji kecantikannya hari itu. Ibunya berkaca-kaca melihat putrinya. Ayahnya menepuk bahu Nadia dengan bangga. Banyak tamu berkata Nadia sangat beruntung mendapatkan pria seperti Raka. Sinta pun berdiri di samping Nadia sambil memegang tangannya, tersenyum manis dan berkata, "Hari ini kamu harus jadi perempuan paling bahagia." Nadia memeluk sahabatnya itu dengan haru. Ia benar-benar percaya takdir sedang berpihak padanya. Semua rasa lelah, penantian panjang, dan doa selama bertahun-tahun terasa terbayar lunas pada hari itu. Namun beberapa menit sebelum acara dimulai, Nadia menyadari Raka menghilang entah kemana. Ponselnya tak diangkat.
Panitia mulai gelisah karena calon pengantin pria belum juga muncul. Nadia mencoba menenangkan diri dan meminta izin mencari Raka ke belakang gedung. Ia berjalan menyusuri lorong, sepi menuju ruang rias. Saat mendekati pintu yang sedikit terbuka, Nadia mendengar suara tawa pelan yang sangat dikenalnya. Ia berhenti. Jantungnya berdetak tak karuan. Perlahan ia mendorong pintu itu, dan dalam 1 detik, seluruh dunia Nadia runtuh. Di dalam ruangan, Raka sedang memeluk Sinta erat. Tangan pria itu membelai rambut sahabatnya, lalu tanpa ragu mencium bibirnya dengan penuh gairah. Sinta membalas ciuman itu sambil tertawa kecil, seolah tak ada dosa sedikit pun. Tubuh Nadia gemetar hebat. Nafasnya tercekat. Buket bunga di tangannya jatuh ke lantai. Suara benda itu membuat keduanya menoleh. Raka dan Sinta menatap Nadia tanpa rasa bersalah. Nadia berdiri membeku di ambang pintu. Tubuhnya terasa dingin, sementara kepalanya berdenyut keras seolah seluruh darah naik ke ubun-ubun. Pemandangan di hadapannya terlalu kejam untuk diterima akal sehat. Tunangan yang selama 6 tahun ia cintai dan sahabat yang sejak kecil ia anggap saudara, kini berdiri bersama dengan wajah tenang setelah tertangkap basah berkhianat. Beberapa detik tak ada suara, hanya napas Nadia yang memburu dan bunyi musik lembut dari aula utama yang terdengar samar dari kejauhan. Kontras sekali dengan kekacauan yang baru saja menghancurkan hidupnya. Raka, Sinta, suara Nadia bergetar. Apa yang kalian lakukan? Sinta justru melepaskan pelukan Raka dengan santai. Ia merapikan rambutnya di depan cermin, lalu menoleh dengan ekspresi datar. Tak ada rasa malu, tak ada kepanikan, apalagi penyesalan. Kamu sudah lihat sendiri kan? Katanya ringan. Nadia menatap sahabatnya tak percaya. Kamu sahabatku, sejak kecil. Sinta mengangkat bahu. Dan aku juga perempuan yang punya hak memilih kebahagiaan. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Nadia beralih menatap Raka, berharap setidaknya pria itu akan menjelaskan, meminta maaf, atau mengatakan semua ini hanya kesalahan sesaat. Namun harapan itu hancur ketika Raka malah tersenyum tipis. Bagus juga kamu tahu sekarang, katanya dingin. Jadi kita tak perlu pura-pura lagi. Air mata Nadia mulai jatuh. Pura-pura? Maksudmu hubungan kita selama ini bohong? Raka melangkah mendekat, tapi bukan untuk menenangkan. Tatapannya penuh kesombongan. Aku memang berniat menikahimu, ujarnya. Tapi bukan karena cinta. Keluargamu punya banyak kenalan penting. Aku pikir itu bisa membantuku membangun bisnis. Tapi setelah kupikir lagi, Sinta jauh lebih cocok untukku. Nadia terhuyung mendengar pengakuan itu. 6 tahun kebersamaan, ribuan janji manis, semua perhatian yang ia terima, ternyata hanya perhitungan. Ia merasa dirinya tak lebih dari alat yang dipakai lalu dibuang. Kamu bohong, bisik Nadia lirih. Kamu bilang mencintaiku. Raka terkeh-keh kecil. Semua laki-laki bilang begitu saat butuh sesuatu. Nadia menutup mulutnya menahan tangis. Ia menoleh pada Sinta, berharap ada sedikit rasa bersalah dari perempuan yang pernah berbagi rahasia, tawa, dan masa kecil bersamanya. Namun yang ia lihat justru senyum meremehkan. Jangan lihat aku seperti korban, kata Sinta sambil menyilangkan tangan. Kalau kamu lebih pintar menjaga pria, Raka tidak akan berpaling. Kalimat itu membuat Nadia nyaris tak bisa berdiri. Ia bukan hanya dikhianati, tapi juga disalahkan atas pengkhianatan yang dilakukan orang lain. Di luar ruangan, panitia mulai mencari keberadaan mereka. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Nadia berusaha menahan tangis dan berkata, "Acara tinggal dimulai. Kita selesaikan ini nanti. Tolong keluar dan jelaskan baik-baik." Namun Raka justru tertawa pendek. Tidak perlu. Justru aku akan selesaikan sekarang. Ia menggandeng tangan Sinta, lalu berjalan melewati Nadia menuju aula utama.
Nadia yang masih sok mengikuti dari belakang dengan langkah goyah. Begitu mereka masuk ke ruangan utama, seluruh tamu menoleh. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Raka naik ke panggung pertunangan dan mengambil mikrofon. Nadia berdiri di tengah kerumunan dengan air mata membasahi pipi. Tak mengerti apa yang akan dilakukan pria itu. "Terima kasih semuanya sudah datang," kata Raka lantang. "Tapi saya ingin mengumumkan bahwa acara pertunangan ini dibatalkan." Ruangan langsung riuh. Bisik-bisik memenuhi udara. Wajah ayah dan ibu Nadia pucat seketika. Raka melanjutkan dengan santai. "Saya tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Nadia karena saya sadar saya mencintai orang lain." Lalu di depan semua orang, ia menarik Sinta ke sisinya. "Perempuan yang saya cintai adalah Sinta." Seisi ruangan gempar. Ada yang terkejut, ada yang berbisik tak percaya, ada pula yang mulai merekam dengan ponsel. Nadia merasa lututnya lemas. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan siapa yang sebenarnya berkhianat, tapi tenggorokannya terkunci oleh rasa sakit yang terlalu besar. Ibunya menangis sambil berusaha mendekat. Ayahnya menahan amarah hingga wajahnya merah padam. Beberapa kerabat menatap Nadia dengan iba, namun tak sedikit yang justru menatap dengan rasa ingin tahu, seperti sedang menonton drama murahan. Sinta berdiri di samping Raka dengan kepala tegak, seolah memenangkan sesuatu. Ia bahkan memeluk lengan pria itu di hadapan semua tamu. Nadia merasa harga dirinya dihancurkan berkeping-keping di depan ratusan orang. Hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia berubah menjadi panggung penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tanpa menoleh lagi, Raka turun dari panggung sambil menggandeng Sinta menuju pintu keluar. Sebelum pergi, ia sempat menatap Nadia dan berkata pelan namun cukup terdengar, "Hidup terus berjalan, jangan dramatis." Pintu gedung tertutup di belakang mereka. Nadia berdiri sendirian di tengah aula, dikelilingi tatapan orang-orang dan serpihan mimpi yang baru saja dihancurkan. Pada saat itu, ia sadar satu hal yang paling menyakitkan. Dua orang yang paling ia percaya telah merobohkan seluruh dunianya dalam satu hari. Setelah kejadian memalukan di hari pertunangan itu, hidup Nadia berubah total hanya dalam semalam. Rumah yang biasanya penuh canda menjadi sunyi dan berat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi rencana masa depan, tidak ada lagi senyum yang dulu menghiasi wajahnya. Yang tersisa hanyalah tangis, rasa malu, dan luka yang terus menganga. Selama beberapa hari pertama, Nadia hampir tidak keluar kamar. Gaun putih yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan masih tergeletak di sudut ruangan, kusut dan ternoda air mata. Undangan pertunangan yang belum sempat dibuang berserakan di meja. Setiap benda di rumah terasa seperti mengejek dirinya. Semua mengingatkannya pada mimpi yang telah hancur. Ia mematikan ponsel karena tak sanggup membaca pesan-pesan yang masuk. Sebagian memang berisi simpati, namun tak sedikit yang dipenuhi rasa penasaran dan gosip. Ada yang bertanya apa kesalahannya sampai ditinggalkan. Ada yang mengatakan mungkin Nadia kurang menarik sehingga Raka berpaling. Ada pula yang diam-diam menyebarkan video pembatalan pertunangan itu di media sosial. Dalam hitungan hari, kisah Nadia menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Setiap kali mendengar notifikasi, dada Nadia terasa sesak. Ia merasa semua orang sedang menertawakannya. Ia merasa seluruh kota tahu bahwa dirinya telah dibuang di depan umum. Ibunya berusaha menenangkan, mengetuk pintu kamar setiap pagi sambil membawa makanan. Namun seringkali makanan itu kembali utuh. Nadia kehilangan selera makan. Wajahnya pucat, tubuhnya melemah, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Kadang ia menatap langit-langit kamar berjam-jam tanpa bergerak, seolah jiwanya tertinggal di gedung pertunangan itu. Ayahnya yang biasanya tegar pun tak mampu menyembunyikan kesedihan. Ia marah kepada Raka dan Sinta, tetapi lebih sakit melihat putrinya hancur perlahan. Berkali-kali ia berkata bahwa Nadia tidak salah, bahwa pengkhianatan itu bukan kesalahannya. Namun bagi Nadia, kata-kata itu sulit masuk ke hati yang sudah remuk. Hari berganti minggu.
Nadia mulai mengalami serangan panik. Setiap mendengar suara tawa orang di luar rumah, ia merasa mereka sedang membicarakannya. Setiap melihat pasangan berjalan bersama, hatinya kembali perih. Ia tak berani membuka media sosial, tak berani menghadiri undangan, bahkan tak berani menatap tetangga. Di tengah keadaan itu, cobaan lain datang. Ibunya jatuh sakit. Dokter mengatakan tekanan darahnya melonjak akibat stres berat. Sejak peristiwa pertunangan, ibunya memang sering menangis diam-diam dan sulit tidur. Kini kondisinya memburuk hingga harus dirawat beberapa hari. Nadia merasa dadanya tertusuk lebih dalam. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia tidak terlalu percaya pada Raka, andai ia tidak menyeret keluarga ke dalam acara itu, mungkin ibunya tidak akan menderita seperti sekarang. Biaya pengobatan mulai menumpuk. Tabungan keluarga terkuras untuk persiapan pertunangan yang gagal, lalu bertambah dengan biaya rumah sakit. Ayah Nadia terpaksa menjual mobil tua kesayangannya, bahkan berniat menggadaikan sebagian perhiasan keluarga. Melihat ayahnya pulang larut malam dengan wajah letih, Nadia menangis diam-diam. Ia merasa bukan hanya hatinya yang hancur, tetapi seluruh keluarganya ikut jatuh karena kesalahannya memilih orang yang salah. Suatu sore, saat membantu membereskan lemari, Nadia menemukan album foto lama. Di sana, ada foto dirinya kecil sedang tersenyum lebar sambil memegang piala lomba menggambar. Ada foto saat ia lulus sekolah dengan wajah penuh harapan. Ada foto bersama kedua orang tuanya di pantai sederhana. Semua tertawa bahagia. Ia menatap foto-foto itu lama sekali. Gadis kecil dalam gambar itu terlihat berani, ceria, dan penuh semangat. Nadia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Malam harinya, ia berdiri di depan cermin kamar. Rambutnya berantakan, pipinya cekung, matanya merah. Ia nyaris menjadi orang asing. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bercampur rasa marah. Marah pada Raka, marah pada Sinta, marah pada dirinya yang terlalu lemah. Dengan suara serak ia berkata pada bayangannya sendiri, "Aku boleh dihancurkan hari ini, tapi aku tidak akan selamanya berada di bawah." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi Nadia itulah titik balik pertama. Untuk pertama kalinya, sejak pengkhianatan itu, ia merasakan bara kecil menyala di dalam dada. Bara untuk bangkit. Keesokan paginya, Nadia membuka jendela kamar yang sudah lama tertutup. Cahaya matahari masuk menerangi ruangan. Ia merapikan tempat tidur, mandi, lalu membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca karena melihat putrinya akhirnya keluar dari kegelapan. Nadia belum benar-benar sembuh, lukanya masih ada, rasa malu masih menghantui, tetapi ia mulai sadar bahwa jika ia terus terpuruk, orang yang paling menderita bukan Raka atau Sinta, melainkan dirinya sendiri dan keluarganya. Hari itu ia mengambil buku catatan lama, menuliskan tujuan-tujuan kecil, mencari pekerjaan, membantu biaya rumah, memulihkan kesehatan ibu, dan membangun hidup baru. Langkahnya masih gemetar. Jalannya masih pelan, namun untuk pertama kali setelah jatuh ke titik nol, Nadia memutuskan untuk bergerak maju. Sejak malam ketika ia berjanji di depan cermin untuk tidak selamanya berada di bawah, Nadia mulai menata hidupnya perlahan. Ia sadar, luka hati tidak akan sembuh hanya dengan menangis. Rasa malu tidak akan hilang hanya dengan bersembunyi. Satu-satunya jalan adalah bergerak, meski langkahnya kecil dan tertatih. Pagi-pagi sekali, Nadia sudah bangun, membantu ibunya memasak. Setelah itu, ia membersihkan rumah. Lalu duduk berjam-jam di depan laptop tua, mencari lowongan pekerjaan. Ijazah yang dulu ia simpan rapi, kini kembali dikeluarkan. Ia membuat daftar riwayat hidup sederhana dan mengirimkannya ke puluhan perusahaan tanpa banyak berharap. Beberapa hari kemudian, panggilan pertama datang. Sebuah perusahaan ekspor kecil membutuhkan admin kantor dengan gaji pas-pasan. Lokasinya cukup jauh dan jam kerjanya panjang. Banyak orang mungkin akan menolak, tetapi bagi Nadia itu adalah kesempatan pertama untuk memulai kembali. Ia datang wawancara dengan pakaian sederhana dan wajah gugup. Manajer yang mewawancarainya menatap berkas Nadia lalu berkata,
Pengalaman kerja hampir tidak ada. Kenapa kami harus menerima Anda? Nadia menelan ludah lalu menjawab jujur. Karena saya siap belajar lebih keras dari siapapun. Jawaban itu rupanya cukup. 2 hari kemudian ia diterima. Pekerjaan itu jauh dari kata nyaman. Setiap hari Nadia harus berangkat sebelum matahari terbit, naik angkutan umum berdesakan, lalu tiba di kantor kecil yang sibuk dan panas. Ia mengurus data barang, menjawab telepon pelanggan, mencetak invoice, menyusun dokumen pengiriman, hingga membersihkan meja ketika pegawai lain pulang. Seringkali ia dimarahi atasan karena kesalahan kecil. Pernah suatu kali ia salah mengetik angka pesanan sehingga seluruh gudang keliru menyiapkan barang. Ia menangis di toilet, tetapi setelah itu kembali ke meja kerja dan memperbaiki semuanya sendiri sampai malam. Nadia tak ingin mengulang kebiasaan lamanya. Hancur saat masalah datang. Kini setiap kesalahan ia jadikan pelajaran. Ia mulai membawa buku catatan kecil kemana-mana. Semua prosedur kerja, istilah ekspor, cara bernegosiasi, hingga rumus keuangan sederhana ia tulis dengan rapi. Saat pegawai lain pulang dan memilih bersantai, Nadia justru tinggal lebih lama untuk membaca arsip lama perusahaan. Ia mempelajari bagaimana produk lokal bisa dijual ke luar negeri, bagaimana menentukan harga, bagaimana membangun merek, dan bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan. Malam hari sepulang kerja, ia masih membuka video pembelajaran gratis di internet. Ia belajar pemasaran digital, desain kemasan, manajemen usaha, bahkan cara berbicara percaya diri. Kadang, ia tertidur di meja dengan buku terbuka. Kadang matanya perih karena terlalu lelah, namun ia terus melanjutkan. Gajinya memang kecil, tetapi Nadia sangat disiplin. Ia membagi penghasilan menjadi 3 bagian, kebutuhan rumah, biaya pengobatan ibunya, dan tabungan usaha. Meski nominalnya sedikit, ia tak pernah mengambil tabungan itu untuk hal lain. Ia menyebutnya uang masa depan. 2 tahun berlalu. Nadia berubah menjadi pegawai yang paling diandalkan. Ia dikenal teliti, cepat belajar, dan tak banyak mengeluh. Atasannya mulai mempercayainya menangani klien besar. Dari sana Nadia melihat satu peluang penting. Banyak produk lokal berkualitas bagus, tetapi kalah karena kemasan buruk dan pemasaran lemah. Ia teringat ibunya yang sejak dulu pandai meracik lulur tradisional dan minyak rambut herbal. Produk rumahan itu dulu hanya dipakai keluarga dan tetangga. Nadia mulai berpikir, mengapa tidak menjadikannya usaha sungguhan? Dengan tabungan yang terkumpul selama bertahun-tahun, Nadia membeli botol kecil, label sederhana, dan bahan baku pertama. Ruang makan rumah mereka berubah menjadi tempat produksi mini. Ibunya membantu meracik, ayahnya membantu mengantar pesanan menggunakan motor pinjaman. Awalnya penjualan sangat sedikit, dalam seminggu hanya beberapa botol terjual. Ada pelanggan yang mengeluh kemasan bocor, ada yang batal transfer, ada yang meminta refund. Nadia hampir menyerah, namun ia teringat satu hal, ia sudah pernah jatuh jauh lebih sakit dari ini. Maka, masalah kecil seperti ini tak boleh menghentikannya. Ia memperbaiki desain, belajar foto produk, membuat promosi di media sosial, dan menjawab pesan pelanggan dengan ramah hingga larut malam. Sedikit demi sedikit pesanan bertambah. Seorang influencer lokal mencoba produknya dan memberi ulasan positif. Tiba-tiba pesanan datang ratusan botol dalam seminggu. Nadia kewalahan, tetapi juga bersemangat. Ia merekrut 2 tetangga untuk membantu produksi. Beberapa bulan kemudian, jumlah karyawan bertambah menjadi 10 orang. Rumah kecil mereka tak lagi cukup menampung usaha yang terus berkembang. Ia menyewa ruko sederhana sebagai kantor dan gudang pertama. Di depan pintu, terpampang papan nama baru, Nadia Pratama Beauty. Saat melihat namanya sendiri terpajang di sana, Nadia menahan air mata. Dulu ia pernah merasa tak berharga. Kini namanya berdiri sebagai simbol kerja keras. Tahun demi tahun berlalu. Produknya masuk marketplace nasional, toko kosmetik, hingga jaringan minimarket. Omzet melonjak tajam. Ia memperluas lini produk ke skincare, body care, dan parfum lokal.
Media mulai menulis kisah suksesnya sebagai pengusaha muda yang bangun dari nol. Namun Nadia memilih tetap tenang. Ia jarang memamerkan kehidupan pribadi. Sedikit sekali orang tahu masa lalunya. Bahkan banyak pegawai baru tak tahu bahwa pemilik perusahaan elegan dan berwibawa itu pernah dipermalukan di hari pertunangannya sendiri. 6 tahun setelah hidupnya runtuh, Nadia berdiri di lantai paling atas kantor pusat barunya. Gedung kaca modern itu memantulkan cahaya senja. Di bawah sana, ratusan karyawan bekerja di perusahaan yang ia bangun dari air mata, disiplin, dan tekad. Ia menatap kota dari balik jendela besar dan tersenyum tipis. Ia tidak bangkit dengan teriakan. Ia tidak membalas dengan dendam. Ia bangkit diam-diam, sampai dunia sendiri yang akhirnya menoleh. 6 tahun berlalu sejak hari ketika hidup Nadia dihancurkan di depan ratusan tamu undangan. Waktu telah mengubah banyak hal. Luka yang dulu terasa tak tertahankan, kini menjadi bekas yang menguatkan. Air mata yang dulu jatuh setiap malam, kini berganti dengan langkah mantap seorang perempuan yang tahu nilai dirinya. Malam itu, sebuah acara gala bisnis paling bergengsi di kota sedang digelar di ballroom hotel mewah bintang 5. Para pengusaha besar, investor, pejabat, dan tokoh penting hadir dengan pakaian terbaik mereka. Lampu kristal bergantung megah di langit-langit tinggi, musik orkestra mengalun lembut, dan kamera media bersiap menangkap setiap momen penting. Acara tersebut diadakan untuk mempertemukan para investor dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pendanaan. Nama terbesar yang dinanti malam itu adalah investor utama sekaligus tamu kehormatan. Pemilik grup usaha yang sedang naik pesat di tingkat nasional, Nadia Pratama Group. Banyak orang membicarakan sosok pemiliknya. Sebagian hanya tahu bahwa ia masih muda, cerdas, dan sangat selektif dalam memilih mitra bisnis. Sebagian lagi penasaran, karena selama ini Nadia jarang tampil di media dan hampir tak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Di luar hotel, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan karpet merah. Sopir membukakan pintu. Nadia turun dengan anggun mengenakan gaun malam berwarna gelap yang elegan. Rambutnya tersusun rapi, langkahnya tenang, dan sorot matanya memancarkan kepercayaan diri yang dibangun dari perjuangan panjang. Kamera langsung berkilat bertubi-tubi, para wartawan memanggil namanya. Beberapa tamu berbisik kagum melihat pesona wanita yang dulu tak dikenal, kini menjadi salah satu pebisnis paling berpengaruh. Nadia tersenyum sopan dan berjalan masuk. Ia sudah mendahi aniktan perhatian seperti itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ia masih perempuan yang pernah menangis sendirian di kamar kecil rumah orang tuanya. Di dalam ballroom, suasana ramai dan mewah. Para tamu berbicara sambil membawa gelas minuman, bertukar kartu nama, dan menawarkan proyek bernilai miliaran. Nadia menyapa beberapa kolega, berjabat tangan dengan partner lama, lalu berdiri sejenak menikmati suasana. Saat itulah matanya menangkap dua wajah yang membuat langkahnya berhenti. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria dengan jas kusam yang tampak kebesaran di tubuhnya. Wajahnya lebih tua dari usianya, rambutnya menipis, dan matanya terlihat lelah. Di sampingnya ada seorang wanita dengan riasan tebal, namun tak mampu menutupi garis stres di wajahnya. Tas yang ia bawa tampak mewah, tetapi sudah usang. Mereka adalah Raka dan Sinta. Untuk sesaat, waktu seperti berputar mundur. Nadia teringat ruang rias, tawa menghina, mikrofon di atas panggung, dan rasa malu yang dulu menghancurkannya. Namun perasaan itu hanya muncul sekilas. Setelah 6 tahun, hatinya jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Raka belum menyadari kehadiran Nadia. Ia tampak sibuk menjelaskan proposal kepada seorang tamu, tetapi pria itu hanya mengangguk dingin lalu pergi. Sinta terlihat kesal dan berbisik sesuatu sambil menarik lengan Raka. Dari gerak tubuh mereka, jelas keduanya sedang tertekan. Beberapa menit kemudian,
Nadia mendengar percakapan dua tamu di dekatnya. "Itu Raka kan?" kata salah satu pria. "Dulu katanya bisnis propertinya besar." "Iya, tapi bangkrut tahun lalu," jawab yang lain. "Terlalu banyak utang, proyek mangkrak, ditinggal partner. Dan istrinya sering ribut, katanya mereka hampir cerai berkali-kali." Nadia diam mendengarkan. Jadi inilah akhir dari pasangan yang dulu begitu bangga menyakitinya. Raka akhirnya menoleh ke arah pintu utama, lalu membeku saat melihat Nadia berdiri beberapa meter darinya. Gelas di tangannya nyaris jatuh. Sinta yang mengikuti arah pandangnya langsung pucat pasi. Mereka menatap Nadia seperti melihat hantu masa lalu yang datang membawa kenyataan pahit. Wanita yang dulu mereka permalukan, kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Banyak tamu mendekat untuk menyapa Nadia dengan hormat, sementara mereka berdua bahkan kesulitan mendapat kesempatan bicara dengan investor kecil. Sinta berusaha tersenyum kaku, tetapi bibirnya gemetar. Raka menarik napas panjang seolah tak percaya. "Nadia," katanya lirih ketika akhirnya berani mendekat. Nadia menoleh tenang. "Selamat malam." Suara itu lembut, tetapi cukup membuat Raka makin gugup. Dulu ia terbiasa melihat Nadia menangis dan memohon penjelasan. Kini perempuan di hadapannya berdiri tegak dengan aura yang tak bisa disentuh siapapun. Kamu pemilik Nadia Pratama Group?" tanya Raka terbata-bata. Nadia mengangguk singkat. "Benar." Sinta buru-buru ikut mendekat. "Kami tidak tahu kalau itu kamu." Nadia menatap keduanya sebentar. "Sekarang kalian tahu." Kalimat singkat itu terasa lebih tajam daripada 1000 hinaan. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan bahwa investor utama malam itu akan memberikan sambutan pembuka. Seluruh lampu mengarah ke depan. "Mohon sambut CEO Nadia Pratama Group, Ibu Nadia Pratama." Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Nadia melangkah menuju panggung dengan anggun. Saat melewati Raka dan Sinta, keduanya hanya bisa berdiri diam, tak mampu berkata apa-apa. Mereka menatap punggung perempuan yang dulu mereka anggap lemah, kini berjalan menuju panggung kehormatan yang tak akan pernah bisa mereka raih. Di atas panggung, Nadia menerima mikrofon dan menatap seluruh ruangan. Dari sudut matanya, ia melihat Raka dan Sinta masih terpaku, seperti baru sadar bahwa kehidupan telah berputar sangat jauh. Malam itu, takdir mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai korban dan pelaku, bukan sebagai perempuan terhina dan pasangan pemenang, melainkan sebagai bukti hidup bahwa waktu selalu tahu cara membalikan keadaan. Tepuk tangan panjang memenuhi ballroom setelah Nadia selesai memberikan sambutan singkat tentang inovasi, kerja keras, dan pentingnya integritas dalam dunia usaha. Banyak tamu berdiri menghampirinya begitu ia turun dari panggung. Mereka berebut memperkenalkan diri, menawarkan kerjasama, dan meminta kesempatan bertemu lebih lanjut. Di tengah keramaian itu, dua sosok justru berdiri kaku dengan wajah pucat. Raka dan Sinta. Mereka seperti kehilangan tempat berpijak. Semakin banyak orang menghormati Nadia, semakin jelas terasa betapa jauh hidup mereka tertinggal. Setelah beberapa tamu pergi, Raka memberanikan diri melangkah mendekat. Tangannya gemetar, napasnya tak teratur, wajah pria yang dulu penuh kesombongan itu kini dipenuhi kelelahan dan rasa takut. "Nadia, boleh bicara sebentar?" Suaranya nyaris tak terdengar. Nadia menatap jam tangannya sejenak, lalu mengangguk singkat. Ia mengajak mereka ke sisi ruangan yang lebih tenang, dekat jendela besar yang menghadap lampu kota malam. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Raka menunduk, Sinta menggenggam tasnya erat-erat. Mereka tampak seperti dua orang asing yang tak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya Raka membuka suara, "Aku minta maaf." Kalimat itu sederhana, tetapi keluar dengan susah payah. Nadia hanya diam.
Raka menelan ludah. Aku salah besar 6 tahun lalu. Aku egois, sombong, dan buta. Aku pikir aku bisa mendapatkan hidup lebih baik dengan meninggalkanmu. Ia menarik napas panjang, lalu suaranya mulai bergetar. Tapi semuanya hancur. Bisnisku bangkrut. Partner menipuku. Utang menumpuk. Orang-orang yang dulu mendekat saat aku sukses satu persatu pergi. Nadia masih tak mengubah ekspresi. Raka menatap wajah Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan paling menyedihkan dalam hidupnya. Namun, bagi Nadia, kata-kata itu datang terlalu terlambat. Sinta yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Nada suaranya jauh berbeda dari perempuan angkuh yang dulu berdiri di samping Raka sambil tersenyum menang. Nadia, aku juga minta maaf. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku iri padamu sejak dulu. Kamu selalu disayang orang, selalu dipercaya, selalu punya hati yang baik. Aku membenci kenyataan bahwa orang sepertimu terlihat lebih bahagia dariku. Ia terseduh pelan. Waktu Raka mendekatiku, aku merasa menang untuk pertama kali. Aku pikir merebut dia darimu akan membuatku bahagia. Sinta menunduk dalam-dalam. Ternyata aku salah. Setelah menikah, kami hanya dipenuhi pertengkaran. Tidak ada kepercayaan, tidak ada ketenangan. Kami saling curiga, saling menyalahkan, saling melukai. Nadia mendengarkan tanpa berkata apa-apa. 6 tahun lalu, ia pernah membayangkan momen seperti ini. Mereka menangis dan menyesal di hadapannya. Namun, saat itu benar-benar terjadi, yang ia rasakan justru bukan kepuasan, melainkan keheningan aneh. Luka itu sudah sembuh terlalu lama. Raka mengeluarkan map proposal dari tas lusuhnya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Kami datang ke acara ini untuk mencari investor, katanya. Kami mencoba memulai usaha kecil lagi. Tidak ada yang mau membantu kami. Ia menatap Nadia penuh harap. Tolong bantu kami sekali ini. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun, tapi hanya kamu kesempatan terakhir kami. Sinta ikut menangis. Kami benar-benar hancur, Nadia. Ballroom di belakang mereka masih ramai, tetapi di sudut itu dunia terasa sunyi. Nadia menatap dua orang yang dulu menghancurkannya. Kini mereka berdiri dengan kepala tertunduk, meminta belas kasihan dari orang yang pernah mereka injak. Ia mengambil map itu, membukanya sebentar, lalu menutup kembali. Setelah itu ia meletakkannya di meja tanpa banyak minat. Raka dan Sinta menunggu dengan napas tertahan. Nadia lalu berkata pelan, tenang dan jelas. 6 tahun lalu, kalian menghancurkan hidupku di depan banyak orang. Keduanya makin menunduk. Kalian mempermalukanku, merendahkanku, dan pergi tanpa rasa bersalah. Air mata Sinta jatuh lebih deras. Nadia melanjutkan. Saat itu aku mengira kalian merampas masa depanku. Ia berhenti sejenak, lalu menatap keduanya satu persatu. Tapi sekarang aku sadar, kalian tidak pernah menghancurkan hidupku. Raka perlahan mengangkat wajah. Kalian hanya sedang menghancurkan hidup kalian sendiri. Kalimat itu menghantam mereka lebih keras daripada bentakan apapun. Raka terdiam dengan mata kosong. Sinta menutup mulutnya sambil terisak. Nadia mengeluarkan kartu nama dari tas kecilnya dan meletakkannya di atas meja. Jika kalian benar-benar ingin bangkit, datang ke kantor saya besok pagi. Mata Raka langsung berbinar penuh harapan. Jadi, kamu mau investasi? Nadia menggeleng tenang. Bukan sebagai investor. Ia mendorong kartu nama itu sedikit ke arah mereka. Datang sebagai pelamar kerja. Raka membeku. Sinta menatap tak percaya. Nadia melanjutkan. Perusahaan saya selalu membuka kesempatan bagi orang yang mau bekerja keras dari bawah. Tapi, saya tidak menyelamatkan orang dengan uang. Saya memberi kesempatan lewat usaha.
Wajah Raka memerah karena malu. Dulu ia pernah menganggap Nadia hanya batu loncatan. Kini ia ditawari posisi terendah untuk memulai hidup. Sinta menangis terseduh-seduh. Kami pantas mendapatkannya. Nadia merapikan gaunnya, lalu berdiri. Penyesalan tidak mengubah masa lalu, tapi kerja keras mungkin bisa memperbaiki masa depan. Ia menatap mereka untuk terakhir kali malam itu. Pilihan ada di tangan kalian. Tanpa menunggu jawaban, Nadia berjalan meninggalkan mereka menuju kerumunan tamu yang kembali menyambutnya dengan hormat. Di belakangnya, Raka terduduk lemas di kursi sambil menutupi wajah. Sinta berdiri gemetar dengan air mata tak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya merasakan hukuman paling berat. Bukan kehilangan uang, bukan kehilangan status, melainkan menyadari bahwa orang yang pernah mereka hina telah tumbuh jauh lebih mulia daripada mereka. Dan penyesalan seperti itu akan mereka bawa seumur hidup. Pagi setelah acara gala bisnis itu, suasana kantor pusat Nadia Pratama Group sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Gedung kaca yang menjulang di tengah kota dipenuhi karyawan yang datang dengan langkah cepat. Kartu identitas tergantung rapi di leher mereka. Di lobi utama, layar besar menampilkan visi perusahaan, bertumbuh dengan kerja keras dan integritas. Di antara para pekerja yang sibuk, 2 orang berdiri canggung di dekat meja resepsionis. Raka mengenakan kemeja sederhana yang sudah disetrika sebaik mungkin. Sinta memakai blus polos tanpa kemewahan seperti dulu. Keduanya membawa map lamaran kerja dengan tangan gemetar. Mereka benar-benar datang. Malam sebelumnya mereka hampir tak tidur. Harga diri mereka hancur saat harus menerima kenyataan bahwa satu-satunya pintu yang terbuka hanyalah pintu milik Nadia. Perempuan yang pernah mereka hina kini menjadi satu-satunya harapan. Resepsionis memeriksa data mereka, lalu mempersilakan duduk. Tak lama kemudian, staf EHRD datang dan mengantar mereka ke ruang wawancara. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada penghinaan. Mereka diperlakukan seperti pelamar biasa. Justru itu membuat rasa malu semakin besar. Raka diterima sebagai staf operasional gudang cabang distribusi. Tugasnya mengatur stok barang, memeriksa kiriman, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Pekerjaan yang menuntut ketelitian dan disiplin. 2 hal yang dulu sering ia abaikan saat merasa berada di puncak. Sinta diterima sebagai admin magang di divisi layanan pelanggan. Ia harus menjawab komplain, mencatat pesanan, dan menghadapi pelanggan dengan sabar setiap hari. Dulu ia senang meremehkan orang lain. Kini ia harus belajar menahan ego untuk melayani. Keduanya menandatangani kontrak dengan kepala tertunduk. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Raka yang dulu terbiasa duduk di ruang ber-AC, kini harus berjalan bolak-balik di gudang luas, mengangkat berkas, mengecek barang, dan berdiri berjam-jam. Atasan langsungnya adalah pria muda yang usianya lebih kecil darinya, tetapi sangat profesional dan tegas. Jika Raka terlambat 1 menit, ia mendapat teguran. Jika salah menghitung stok, ia harus lembur memperbaiki laporan. Sinta juga tak kalah sulit. Ia beberapa kali dimarahi pelanggan yang marah karena paket terlambat atau barang rusak. Ia harus tetap tersenyum, meminta maaf, dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Setiap kali emosinya naik, ia teringat bagaimana dulu ia menyakiti Nadia tanpa rasa bersalah. Kini ia merasakan sendiri beratnya menghadapi orang lain dengan rendah hati. Di kantor itu, tidak banyak orang tahu masa lalu mereka. Namun beberapa pegawai lama mengetahui kisah lama Nadia dan berbisik-bisik saat melihat keduanya bekerja di sana. Raka dan Sinta hanya bisa menunduk menahan malu. Seminggu sekali, seluruh kepala divisi mengikuti rapat besar di lantai atas bersama Nadia. Kadang Raka harus mengantar dokumen ke ruang rapat, kadang Sinta diminta membawa data pelanggan. Setiap kali pintu terbuka, mereka melihat Nadia duduk di ujung meja panjang, memimpin diskusi dengan tenang dan dihormati semua orang.
Suara Nadia tegas namun tenang, keputusannya cepat. Para manajer mendengarkan dengan penuh hormat. Tidak ada jejak perempuan rapuh yang dulu mereka permalukan. Yang ada hanyalah pemimpin besar yang dibentuk oleh penderitaan. Setiap kali melihat pemandangan itu, dada Raka terasa sesak. Ia teringat kata-katanya sendiri 6 tahun lalu saat menganggap Nadia tak akan menjadi apa-apa tanpa dirinya. Kini, justru ia berdiri membawa map di depan ruang rapat milik Nadia. Sinta pun berkali-kali menangis diam-diam di toilet kantor. Ia teringat bagaimana dulu ia merasa menang saat merebut Raka. Namun sekarang ia sadar yang ia rebut hanyalah pria penuh kesombongan dan hidup penuh kekacauan. Sedangkan perempuan yang ia jatuhkan justru tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih berharga. Beberapa bulan berlalu. Perlahan, keduanya mulai berubah. Raka menjadi lebih disiplin dan berhenti menyalahkan keadaan. Ia bekerja sungguh-sungguh, datang paling pagi, dan pulang terakhir saat ada masalah gudang. Sinta belajar sabar, lebih lembut berbicara, dan mulai menghargai orang-orang kecil yang dulu tak pernah ia pandang. Suatu sore, Nadia berjalan meninjau gudang cabang. Semua karyawan berdiri memberi salam hormat. Raka yang sedang memeriksa stok langsung menegang. Nadia berhenti di depannya. "Laporan bulan ini rapi," kata Nadia singkat sambil melihat data. "Pertahankan." Hanya 2 kata pujian sederhana itu membuat Raka menunduk dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena ia masih berharap cinta Nadia, tetapi karena ia sadar wanita itu jauh lebih besar daripada dendam. Nadia tidak menghancurkannya. Ia justru memberinya kesempatan menjadi manusia yang lebih baik. Di hari lain, Nadia melewati meja kerja Sinta dan melihat pelanggan memberi ulasan baik atas pelayanan timnya. "Kerja bagus," ujar Nadia singkat. Sinta tak mampu menjawab. Air matanya jatuh begitu saja setelah Nadia pergi. Waktu berjalan. Nadia sendiri melanjutkan hidup dengan damai. Ia lebih dekat dengan keluarga, membahagiakan orang tuanya, dan membangun yayasan kecil untuk membantu perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Ia tak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada masa lalu. Ia hidup untuk masa depan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Nadia berdiri di balkon kantor memandang lampu kota. Angin berhembus lembut. Ia teringat hari ketika ia pernah merasa hidupnya selesai. Kini ia tersenyum kecil karena tahu kehancuran itu justru awal dari semuanya. Kemenangan terindah bukanlah melihat musuh menderita, bukan pula membalas sakit hati dengan luka baru. Kemenangan terindah adalah saat orang yang pernah menjatuhkanmu harus menyaksikanmu berdiri lebih tinggi, sementara hatimu tetap bersih. Raka dan Sinta membawa penyesalan seumur hidup, sedangkan Nadia membawa pelajaran, kedewasaan, dan masa depan cerah yang ia bangun sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun panjang penuh luka, Nadia benar-benar merasa menang. Dari kisah Nadia, kita belajar bahwa pengkhianatan memang bisa menghancurkan hati, meruntuhkan kepercayaan, bahkan membuat seseorang merasa hidupnya telah berakhir. Namun sesakit apapun luka yang diberikan orang lain, jangan pernah biarkan itu menjadi akhir dari perjalanan kita. Kadang, orang yang menyakiti kita terlihat menang untuk sementara. Tetapi, waktu selalu punya cara menunjukkan kebenaran dan membalikkan keadaan. Balas dendam terbaik bukanlah menyakiti kembali, melainkan memperbaiki diri, bangkit lebih kuat, dan membuktikan bahwa kita mampu bahagia tanpa mereka. Saat kita fokus tumbuh, belajar, dan bekerja keras, perlahan rasa sakit akan berubah menjadi kekuatan. Dan ketika hari itu datang, kita tidak lagi membutuhkan permintaan maaf dari mereka yang pernah melukai. Ingatlah, orang yang tulus akan dihargai pada waktunya, sedangkan orang yang berkhianat akan menuai akibat dari pilihannya sendiri. Jadi jangan menyerah hanya karena dikhianati. Bisa jadi, luka hari ini adalah jalan menuju masa depan yang jauh lebih indah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.
Jika kalian menyukai cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, bagikan video ini, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah menarik lainnya.